Selamat hari Minggu. Mari kita mulai sekolah minggu kita hari ini dengan memuji Tuhan Yesus, jagoan kita. Ada Power Rangers, ada Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spider-Man, ada Superman, ada kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku adalah idolaku. Tuhan Yesusku adalah harapanku, jagoanku, idolaku untuk selamanya. Ada Power Rangers, ada Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spider-Man, ada Superman, ada kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku adalah idolaku. Tuhan Yesusku adalah harapanku, jagoanku, idolaku untuk selamanya. Teman-teman, sebelum kita melanjutkan sekolah minggu kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena hari ini kami memberitas, karena kami akan juga duduk manis mendengarkan firman Tuhan, dan juga tolong supaya teman-teman yang ada di rumah bisa sehat Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Yesus pokok dan kita caranya, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggal di dalamnya.
Selamat pagi adik-adik kelas Pratama Madya. Senang sekali Kak Yanti boleh bertemu dengan kalian lagi di Sekolah Minggu Gereja Baptis Pertama. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran firman Tuhan hari ini yang diambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 26 sampai 42, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih kalau kami kembali lagi diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mempelajari firman Tuhan. Tolong berkati kami ya Tuhan supaya boleh mengerti dengan baik firman-Mu dan juga kami boleh melakukannya dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, kalian akan menonton satu video ini. Mari kita bersama-sama saksikan videonya. Cerita tentang Alkitab, para rasul dan pemuka agama. Ini adalah para rasul. Halo. Mereka adalah pengikut Tuhan Yesus saat Tuhan Yesus masih di bumi. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan menyuruh Roh Kudus untuk menolong mereka. Mereka memberitakan tentang Tuhan Yesus ke semua orang, bahkan melakukan mujizat-mujizat. Orang yang sakit disembuhkan. Mereka terus menceritakan tentang Tuhan Yesus ke orang banyak. Bahkan orang-orang mulai percaya dengan Tuhan Yesus. Tetapi para pemuka agama tidak suka. Mereka cemburu. Mereka menyuruh penjaga untuk menangkap para rasul dan memasukkannya ke penjara. Tetapi malaikat Tuhan datang dan membukakan penjaranya. Malaikat Tuhan berkata, "Pergilah dan beritakan tentang Tuhan Yesus dimanapun." Seperti yang malaikat Tuhan perintahkan, para rasul kembali memberitakan Injil Tuhan Yesus. Di samping itu, para pemuka agama sibuk berdebat dan memerintahkan para penjaga untuk membawa para rasul ke sana. Tetapi para rasul sudah hilang. Wait, what? Para penjaga langsung melaporkannya ke pemuka agama. Kemudian terdengarlah kabar bahwa para rasul sudah kembali memberitakan tentang Tuhan Yesus di tengah-tengah masyarakat. Tangkap mereka! Para rasul kembali ditangkap dan dibawa ke pemuka agama. Para pemuka agama pun berkata, "Kami sudah memberi perintah agar kamu tidak memberitakan orang itu. Kenapa kamu masih melakukannya?" Iya sih, tapi Tuhan berkata kita harus mentaati perintah Tuhan dibanding manusia. Tuhan Yesus telah disalibkan, tetapi sekarang Tuhan sudah di surga. Tuhan Yesus disalibkan agar kita bertobat dan dosa kita diampuni. Hal tersebut membuat pemuka agama marah. Mereka memutuskan untuk membunuh para rasul. Tetapi datanglah seorang rabi bernama Gamaliel. Ia memerintahkan para rasul untuk keluar dulu. Teman-teman, membunuh para rasul tidak akan merubah apapun, malah akan membuat masalah. Kenapa tidak kita lepaskan saja mereka? Para pemuka agama setuju, dan mereka memanggil kembali para rasul, tidak untuk dibunuh tetapi untuk dipukuli. Jangan pernah lagi kalian memberitakan tentang Yesus. Para rasul pergi dengan bersuka cita karena Tuhan boleh menyelamatkan mereka. Mereka kembali memberitakan tentang Tuhan Yesus dari rumah ke rumah, dan mereka bersaksi dan mengajar kepada orang-orang bahwa Yesus adalah juru selamat. Nah, adik-adik, bagaimana setelah kalian menyaksikan Kisah Para Rasul 5, 26 sampai 42 dari video tersebut? Nah, di sini Kak Yanti ingin
menyampaikan bahwa rasul-rasul di dalam video tersebut ya, di dalam firman Tuhan yang kita pelajari pada pagi hari ini, itu mereka ditangkap karena mereka mengajarkan kebenaran pada orang lain. Namun meski mereka ditangkap, rasul-rasul itu tetap berani menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada orang lain. Meskipun resikonya mereka harus ditangkap ya, harus dipenjara. Namun mereka tetap berani untuk menyampaikan kebenaran kepada orang-orang lain. Mereka tetap tekun mengabarkan Injil. Nah, adik-adik, kalau kita boleh belajar dari firman Tuhan pada pagi hari ini, dari rasul-rasul itu, di mana mereka melangkah, melakukan firman Tuhan, mengabarkan Injil dengan taat dalam keadaan apapun. Karena mereka yakin bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan untuk memampukan mereka melayani Tuhan. Sekalipun resiko yang mereka hadapi begitu berat, yaitu di penjara. Nah, adik-adik, mungkin kita bertanya-tanya ya, bagaimana kita bisa melakukan firman Tuhan seperti para rasul itu, mengabarkan Injil. Nah, mungkin kalau kita nggak seberat itu resikonya ya, sampai ditangkap dan dipenjara. Tapi maukah kita taat dan berani di dalam kehidupan kita? Kita boleh memiliki sebuah janji untuk taat kepada Tuhan, bukan taat kepada manusia. Nah, caranya bagaimana? Nah, kita boleh tunjukkan dalam hal pertama di rumah ya. Kita taat kepada orang tua. Karena dengan kita taat kepada orang tua, berarti kita juga taat kepada Tuhan. Mengapa? Karena orang tua itu wakil Tuhan di dunia ini. Nah, yang kedua, maukah kita memiliki sikap tidak mudah menyerah seperti para rasul tadi ya di dalam video. Mereka sekalipun sudah ditangkap untuk mereka tidak dibolehkan menyampaikan firman Tuhan kepada orang lain, tapi mereka tidak taat kepada manusia ya. Tapi mereka taat kepada Tuhan, meskipun ada larangan buat mereka untuk tidak diperbolehkan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tapi mereka tetap menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sekalipun resikonya besar, berat buat mereka, tapi mereka tetap kembali menyampaikan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan kepada orang lain. Dengan tujuannya apa? Adanya pemberitaan Injil itu membuat orang lain juga boleh diselamatkan. Dengan orang lain percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka banyak orang akan diselamatkan, dibebaskan dari hukuman dosa ya. Nah, adik-adik, jadi dua hal yang kita bisa pelajari dari keteladanan yang diberikan oleh rasul-rasul. Yang pertama, taat dan memiliki keberanian. Yang kedua, kita memiliki sikap tidak mudah menyerah. Nah, itu ya. Selanjutnya adalah apa sih Kak Yanti yang harus kita lakukan nih sekarang, kita prakteknya? Yang pertama, kita mau menceritakan tentang Injil kepada orang lain. Yang kedua, berani mengambil resiko tetap memberitakan firman Tuhan. Walaupun misalnya nih, orang gak suka sama kita, atau orang marah, orang menjauhi kita. Nah, kita jangan menyerah. Kita tetap harus berani menyampaikan kebenaran kepada orang-orang yang belum tahu. Karena sesungguhnya Tuhan Yesus itu datang untuk orang yang tidak tahu, orang yang berdosa, ya, gitu ya. Jadi kita sama-sama mari memberitakan firman Tuhan. Adik-adik, apa yang harus kita lakukan? Nah, kita harus mau menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang yang belum tahu. Sekalipun mungkin yaitu terjadi penolakan,
orang-orang tidak suka sama kita, menjauhi kita, tapi kita tetap harus menyampaikan firman Tuhan, memberitakan Injil dengan apa? Berani. Supaya apa? Orang-orang boleh mendengar kabar baik, yaitu Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan mereka boleh menerima keselamatan dan mereka boleh dibebaskan dari hukuman dosa. Baik adik-adik, firman Tuhannya singkat saja. Yang harus kita lakukan adalah kabarkan Injil ke seluruh dunia. Nah, itu ya ada lagunya ya. Nah, kita harus mengabarkan Injil kepada siapapun, dimanapun, supaya nama Tuhan Yesus boleh dimuliakan. Mari kita bersama-sama berdoa. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh diingatkan kembali untuk boleh melakukan firman Tuhan, memberitakan Injil, menceritakan kabar baik kepada setiap orang yang belum mendengar, supaya mereka boleh mendengar dan boleh percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, ajar kami juga menjadi anak-anak yang taat dan setia, melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, nanti kalian ada aktivitas. Aktivitasnya sebenarnya hal yang sudah kalian lakukan setiap minggu, yaitu menghafal ayat ya. Nah, kali ini Ayanti akan memberikan aktivitasnya menghafal ayat dengan melakukan gerakan ya. Gerakannya boleh kalian tentukan sendiri ya. Nanti kalau sudah menghafal dan juga kalian melakukan gerakan untuk ayat hafalan tersebut, kalian boleh rekam. Oke? Nah, kalau sudah direkam, nanti boleh dikirim ke grup sekolah minggu. Ya adik-adik. Nah, hari ini pasti jadi hari pertama ya di kelas yang baru untuk anak-anak yang baru naik. Selamat, kalian sudah naik kelas. Ayanti harap tidak hanya ada kenaikan kelas, tapi kenaikan juga iman kita semakin banyak, semakin besar kepada siapa? Tuhan Yesus. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi di acara sekolah minggu berikutnya. Dan jangan lupa juga rajin untuk menonton acara Impact Kids Gereja Baptis Pertama. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, sekarang saatnya kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Semua Tuhan yang punya. Tampillah maju, tampillah maju, katakanlah aku ini pahlawan. Mari berkumpul menjadi satu dari segenap penjuru dan bangsa.
Aku ini